Oke, sudah ada nampak ya? Sudah, Ustaz. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fadzaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa aidan An-Nasa'i man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasiquhu ma'il. Wa qala aidan yani fi riwayatil ukhra famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati washiquhu ma'il. Wa fi riwayatil ukhra yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tulamni fima tamlik wala amlik. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadal barnamij al-mubarak insyaallah ta'ala wa fi hadhihi lailah al-mubarakah insyaallah. Ana urid an abhas yata'allaq bi kaifa yakni ta'addud zawjai atau zawjan atau az-zawaj aidan zawjatain. Nam. Wa fi hadhil mawdu' adun yakni muhimmatun jiddan limada lianna hadhihi al-masail yata'allaq bi dinina khasatan yakni fi syariatina syariatul islamiyah. Pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada founder daripada Syariah Community Ustaz Khalifur Rahman. Terima kasih, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal soleh kita untuk menebarkan baga segala syariah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya banggakan juga tetamu kita daripada Brunei Darussalam, Ustaz Rafiq Afendi, PhD. Jazakumullahu khairan ala khudurikum. Terima kasih boleh join di our program ya malam hari ini, dan juga sahabat saya Ustaz Nur Hadi Esos IMH. Terima kasih dah mengundang saya nih. Sama-sama kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya kontroversi poligami 4.0 ya. Ini saya bicara tentang antara syariat ilahi, ada hawa insani, ada stigma mendolimi istri dan juga family. Ya, I think is very important for us to talk and discuss about it. Ya, why? Because it's the part of our religion. Ya, saya awali dengan ini sudah sangat umum sekali ketika kita berbicara tentang ta'adud ya di sini ya, di surat An-Nisa ayat ketiga, kemudian juga surat An-Nisa ayat ke-129 ya, 129 ini dua ayat yang berbicara tentang bagaimana sebenarnya ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa memahami konteksnya ya.
wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Ya, ini juga menjadi satu bahan diskusi kita tentu saja malam hari ini ya. Dan tentu saja kita yang tinggal di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, kita akan mendapatkan banyak sekali hal yang kita bisa diskusikan sebagai bentuk kepedulian dan juga pencerahan ya, pencerahan kita kepada umat. Baik. Kemudian juga saya bawakan juga sebuah riwayat dari Nabi SAW terkait dengan mangkanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wasiquhu ma'il. 6. Ini jelas sekali ya, satu ancaman ya bagi seseorang yang memiliki zaujatain ya untuk betul-betul faliyataqillaha rabbah ya. Nah, ini yang menarik juga ya ketika sudah berlangsung, kemudian salah satu dari doa Nabi SAW itu adalah Allahumma hada qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Fala talumni fima tamlik ya, dan janganlah engkau mencelaku pada apa yang kau miliki ya, sedangkan wala amlik, aku tidak memiliki. Ini salah satu doa tentang bagaimana proses pembagian dan juga nanti teori tentang al-adalah fi syariatil islamiyah. 6. Dari sini banyak sekali tafsir dan juga asar minal a'immah, minal ulama terkait dengan bagaimana sebenarnya konsep teori dan juga hukum dari ta'adud ini ya. Nah, ini yang menjadi menarik ketika ternyata kita di sana dihadapkan pada dua kontroversi ya. Yang pertama berbicara tentang tentu saja syariah ilahi dan sunnah nabawi gitu ya. Tetapi di sisi lain juga kesannya ada hawa juga, insani juga, kemudian juga ada zalim dengan istri dan juga family. Ini menjadi bahan diskusi yang saya rasa sangat interesting, sangat menarik gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan syariah ilahi? Tadi sudah jelas sekali ayatnya berbicara tentang bagaimana wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ya, asbabun nuzulnya sangat jelas sekali. Kemudian juga bagaimana ahkam dari ayat ini juga istimbatul ahkam dari ayat ini juga sudah cukup jelas. Demikian juga riwayat yang menunjukkan dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya ya sebuah teori tentang tadi keadilan agar betul-betul diimplementasikan. Nah, tentu saja yang paling banyak terjadi itu adalah tentang ini ya, bagaimana saya ngambil satu teori dari atau satu mufassir klasik dan juga kontemporer yang ya sama saja gitu ya. Ini bisa dibaca sangat jelas sekali ya. Kemudian ini juga dari Al-Azim Abadi juga bicara juga sangat luas sekali ketika bicara tentang mendefinisikan, membicarakan tentang banyak hal termasuk yang paling ini adalah tentang keadilan itu sendiri ya. Hukumnya juga sudah sangat jelas sekali. Kita lihat di sini misalnya ini ya, ini konsep-konsep atau teori-teori keadilan yang dipahami oleh ulama-ulama klasik. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya rasa dari konsep keadilan ini walaupun masih menjadi kontroversi, tapi yang lebih penting adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya ini ya kaitan dengan bagaimana ya hawa pada hawa insani, kemudian juga kezaliman yang terjadi dengan family, kemudian juga tidak sesuai dengan tujuan yang monogami, kemudian juga menguntungkan suami dan lain sebagainya. Nah, ini ya yang we can discuss about it ya, tentang paradigma non-Islami, kemudian ada other lifestyle, kemudian juga ada gozul fikr di sana, termasuk juga aturan legal formal yang nanti Ustadz Nur Hadi akan banyak bicara tentang ini ya, sebenarnya seperti apa nih ya, kemudian juga masa berlalu yang cukup panjang dari masa kenabian sehingga kemudian ya banyak sekali pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran yang membawa kepada negatif stigma atau stigma negatif tentang hal ini. Nah, demikian juga yang paling penting adalah dari sisi bagaimana jahil dengan agama ya gitu, sehingga kemudian menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi, yang kemudian juga dia seolah-olah itu memberikan rasa yang tidak nyaman kepada salah satu dari pihak. Nah, banyak sekali ketika kita belajar ya, ketika
kita mengkaji hal ini ya kita bisa lihat dari sisi aspek legal formalnya ya, kemudian juga dari aspek nanti Ustaz Nurhadin akan bahas tentang legal formalnya, termasuk juga kenapa ini terjadi ya, kenapa tadi misalnya begini yang terjadi masyarakat itu adalah yang formal atau yang resmi, yang rasmi itu kan sudah jelas sekali dan sangat mudah gitu ya. Tetapi kemudian karena ada aturan ya terkait dengan ada batasan, kemudian khususnya pada pada wilayah-wilayah tertentu gitu, kemudian juga pemahaman terhadap makna keadilan dan juga mungkin ya biasanya ada di sana ada unsur dari saddu dzari'ah ya, sehingga kemudian ya muncullah berbagai pemikiran dan juga pemahaman. Belum lagi kultur dan budaya, walaupun ini juga sebenarnya kalau kita gali lebih mendalam di berbagai budaya gitu ya, bahkan sampai hari ini itu ya bukan sesuatu yang aneh gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu unik, tapi memang sudah biasa gitu di banyak wilayah dengan berbagai budaya dari mulai di Eropa sampai ke timur jauh sana ya ternyata ta'adud zaujain itu sudah sesuatu yang hal biasa ya, apalagi nanti dalam konteks kekuasaan gitu ya, itu akan sangat muncul sekali ya, akan muncul sekali sehingga kemudian ya saya boleh mengatakan bahwa dalam konteks ta'adud zaujain ini adalah dia jelas merupakan syariah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya tentu saja merujuk kepada ahkamul khamsah. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami ya, kita boleh diskusi bersama terkait dengan ma hiya sunnatin nabawiyah atau ma huwa sunnatun nabawiyah. Ma hiya sunnatun nabawiyah. Jadi yang disebut dengan sunnah itu seperti apa gitu ya? Apakah dia konteksnya adalah fikih? Maka kalau fikih ya kembalinya adalah bisa ke hukumnya adalah mubah, kemudian nanti masing-masing bisa mengalami pergeseran menjadi ke wajib atau bisa juga menjadi yang haram gitu ya. Nah, kemudian juga ya ini bukan sesuatu yang aib ketika itu adalah mengakomodir daripada sifat ya sifat biasanya kesannya dari dari suami gitu ya, tentu saja kesannya sangat maskulin gitu ya, padahal tidak seperti itu juga gitu ya kalau kita lihat keadaannya. Kemudian juga pendapat yang menyatakan ini adalah bentuk dari menzalimi family gitu, tentu saja ini pelakunya adalah bukan ya, kalau ada terjadi gitu ya, maka pelakunya itu bukan dari syariahnya, tetapi bisa jadi itu adalah dari pelakunya yang memang melihat bahwa oh ternyata mungkin ilmunya kurang atau mungkin ya kemanusiaannya kemudian yang muncul, sehingga yang keluar atau yang nampak yang terkenal itu adalah dari sisi kemudorotannya gitu ya. Nah, tentu saja di sini banyak sekali hikmah yang kita akan bisa bawa, yang akan kita bisa dapatkan dari mulai mengelola hawa, menjaga kehormatan wanita, membantu juga saudara-saudara kita, dan juga banyak yang mungkin belum atau perlu kita gali gitu ya. Dan ini banyak sekali kita bisa dapatkan. Tadi walaupun kalau satu kali mengatakan ini masih teori katanya gitu ya, masih teori gitu, sehingga perlu implementasi. Tapi saya katakan juga ya tidak semua ilmu atau tidak semua juga sunnah itu adalah bisa diinikan oleh orang. Yang penting kita pahami dulu ilmunya, kemudian tidak terbawa mindset kita dengan mindset ataupun dengan other lifestyle, sehingga kemudian menganggap bahwa itu sangat tidak manusiawi atau mungkin itu sangat menyakiti gitu ya, dan itu banyak terjadi. Dan biasanya yang muncul itu adalah memang yang negatifnya, sehingga kemudian ini menjadi sebuah kontroversi ya. Nah, kemudian bagaimana ya yang mau melaksanakan ya silakan saja, itu sebuah syariah sebagai solusi jalan keluar. Bagi yang tidak juga bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang berdosa, sehingga konteks dari ayat
ya, walaupun di situ sifatnya adalah fangkihu, ya, kata-kata fi'il amr gitu ya, maka bukan, ya, kita pahami dalam setiap teks wahyu kata-kata fi'il amr itu walaupun al-amru lil wujud, tetapi ada qarinah lain yang kemudian menjadikannya bukan menjadi sesuatu yang wajib, apalagi asbabun nuzulnya ini kan terkait dengan pengasuhan terhadap anak yatim gitu ya, anak yatim yang kemudian walinya ini memiliki keinginan gitu, sehingga ini menjadi hal yang perlu kita dudukan dan kita sampaikan ke masyarakat bahwa ternyata yang namanya ta'aduz zaujatain ini atau zaujain ini, ya, itu adalah bagian dari syariah Islam, ya, yang hikmahnya sangat banyak sekali kita bisa dapatkan, ya, tetapi juga tidak menghilangkan juga memang itu adalah satu penyaluran dari hawa manusia gitu ya, dan tidak semua juga inna nafsala ammaratum bisu, ya, tidak semuanya, tetapi ada beberapa yang memang merupakan fitrah dari manusia. Nah, menjadi sebuah kontroversi memang ketika sini tadi kalau mungkin dari sisi 4.0-nya itu adalah, ya, kita lihat dari sisi pertama itu dari revolusi industri sekarang ini yang sebenarnya juga akan menunjukkan tuh bagaimana sebenarnya ini menjadi sebuah permasalahan. Demikian juga bisa juga bermakna bahwa 4.0 itu ya memang batasnya itu hanya 4 gitu ya. Sementara ada beberapa yang lebih dari itu, wah, itu menjadi sebuah permasalahan yang mungkin sekali bisa diskusikan pada malam hari ini. Baik, saya 15 menit, kemudian kita akan diskusikan bersama, kita akan lanjutkan dengan pembicara kedua terkait dengan bagaimana legal standing dari poligami ini, khususnya di Indonesia, apa saja yang kita bisa diskusikan, dan kita akan diskusi tentang hal ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.